Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik kita yaitunya mengenal diri sendiri. Nah, sebelum kita mengenal orang lain, tentu kita wajib mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa tahu orang lain kalau kita tidak mengetahui dan tidak kenal akan diri kita sendiri? Mengenal diri kita sendiri adalah proses memahami pikiran, emosi, dan nilai-nilai, kekuatan, dan juga kelemahan yang ada pada diri kita sendiri secara objektif melalui refleksi dan introspeksi. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bagaimana hakikatnya diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Sokrates pada tahun 469 sampai 399 mengatakan bahwa mengenal diri kita sendiri adalah awal dari mengenal kebenaran. Sokrates mengistilahkannya dengan genotiseusis, yaitu know yourself. Orang perlu mengenal siapa dirinya sendiri yang sebenarnya sehingga ia bisa mengenal kebenaran. Nah, untuk itu sebelum kita kenal orang lain, kita harus tahu diri kita sendiri. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain secara otentik tanpa kepalsuan atau tanpa topeng, katanya. Jadi bagaimana sebenarnya diri kita yang harus tahu dulu. Jika kita telah mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk mengenal orang lain. Karena untuk mengenal diri sendiri ini termasuk ke dalam kecerdasan personal atau PQ, cerdas secara personal. Nah, untuk itu mulai dari sekarang berusahalah untuk mengenal diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Mengenal diri berarti kita memahami dengan baik hal-hal pokok yang penting yang ada pada diri kita sendiri. Apa saja? Misalnya, ciri-ciri kekhasan fisik yang ada pada tubuh kita. Apakah kita tinggi, pendek, hitam, putih, apakah kita gemuk, sedang, kurus, dan sebagainya macamnya berhubungan dengan fisik. Mengenal kepribadian kita, bagaimana kepribadian kita secara individu. Bagaimana watak kita, bagaimana temperamen yang kita punya, dan bagaimana bakat yang ada dalam diri kita sejak kita lahir. Serta konsep yang jelas tentang diri kita sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Itu hal-hal poin penting yang harus ada dalam hidup kita. Sebenarnya apa sih manfaat dan tujuan kita mengenal diri kita sendiri? Nah, pasti ada tujuan dan ada manfaat yang akan kita peroleh. Dengan kita ketahui kelemahan yang kita punya, kita bisa mengintrospeksi diri. Oh, saya lemah dalam hal ini, maka sebaiknya jalan yang harus saya tempuh adalah melakukan plan B. Oh, saya berlebih dalam hal ini, maka hal yang harus saya lakukan adalah plan A. Nah, itu salah satu tujuannya dan manfaat yang kita peroleh ketika kita mengenal diri kita sendiri. Seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya sendiri dan sekaligus kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dimainkan untuk mewujudkannya. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita kembangkan. Nah, jika kita tidak memahami posisi diri kita, akan membuat kita sulit untuk mengarahkan diri kita sendiri pada tujuan hidup kita, sehingga gagal dalam menjalani pergumulan kehidupan kita, atau gagal dalam berinteraksi sosial. Semisal kita punya bakat dalam hal seni misalnya. Jadi kalau kita punya bakat dalam hal seni, kita asah. Nah, segala sesuatu yang diasah itu akan dapat mencapai puncaknya ketika dilatih dan diolah dengan baik. Nah, kalau kita tahu bakat kita apa, itu tujuan kita mengenal diri. Tapi kalau misalnya kita tidak punya bakat dalam hal tersebut, kita tetap asah dan tetap kita bina, kalau pada hakikatnya kita tidak punya, tentu hasilnya tidak begitu maksimal. Jadi, itu salah satu tujuan kita mengenal diri. Nah, bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus open-minded terhadap kritik. Jika ada orang yang mengkritik kita dalam hal positif atau dalam hal membangun jati diri kita,
terima, kita harus open. Artinya kita lihat introspeksi diri kita, kritikan yang diberikan orang itu bersifat membangun atau meremahkan kita. Kalau misalnya bersifat membangun, why not kita harus introspeksi diri untuk kedepannya menuju ke arah yang lebih baik. Saran orang lain kita terima apa adanya demi perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Nah, begitu dia. Kemudian yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Semisal di sekolah ataupun di perguruan tinggi ada lomba atau perlombaan penelusuran bakat dan kepribadian. Nah, di mana letak bakat kita misalnya? Kita telusuri di sana. Kalau kita misalnya juara atau apa, berarti kita punya bakat dalam hal tersebut. Nah, bisa kita telusuri bakat dan kepribadian kita itu di mana? Melalui perlombaan atau melalui event. Kemudian melalui pengalaman sehari-hari. Nah, pengalaman sehari-hari ini seperti penilaian dari kolega, kemudian dari teman, sejawat, dari orang tua yang mengatakan, oh kamu berbakat loh dalam hal ini, oh kamu orangnya sifatnya seperti ini. Nah, itu dari pengalaman sehari-hari. Kemudian melalui kebersamaan dengan orang lain. Nah, bagaimana orang menilai kita? Kita lihat bagaimana opini mereka. Kemudian melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Jadi kita renungkan, kira-kira saya ini lebihnya di mana? Kira-kira saya kurangnya di mana? Kita merenung, kemudian kita mengidentifikasi dan menemukan dari perenungan tersebut jati diri kita itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, sekarang di sini ada kekuatan dan kelemahan. Sebagai mahasiswa, coba kalian tuliskan apa aja kekuatan yang ada pada diri saya. Kemudian apa aja kelemahan yang saya punya. Nah, minimal itu ada 5 kekuatan dan 5 kelemahan. Silahkan kalian list apa kekuatan yang kalian punya dan apa kelemahan yang kalian punya. Dengan kekuatan yang kalian punya, oh misalnya kalian orangnya itu jago dalam hal grafis misalnya. Atau kalian jago dalam hal membuat desain misalnya. Atau kekuatannya ada di kekuatan fisik misalnya. Kekuatan fisik saya berotot, kemudian saya orangnya tidak cepat lelah misalnya, berarti saya mungkin hobinya lebih ke olahraga misalnya. Atau kelemahan misalnya saya orangnya kalem, pendiam. Nah, seperti itu. Coba silahkan kalian list minimal 5 kekuatan dan 5 kelemahan yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, untuk apa? Nah, untuk mengetahui bagaimana nanti dan apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya. Di sini kita bisa lihat ya, orang-orang cacat fisik itu bisa sukses. Jadi dengan kelemahan yang dia miliki dalam fisiknya, namun dia tetap bisa menjadi orang sukses. Kalian pernah dengar yang namanya cerita Nick Vujicic, Forrest Gump, Tony Melendez, dan berbagai macam tokoh-tokoh lain yang dia punya keterbatasan dalam hal fisiknya, namun dia sukses. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia pintar berenang. Nah, itu banyak kejadiannya. Ya, jadi orang cacat fisik bisa sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia tahu akan kelemahannya, kemudian dia bisa mengantisipasinya, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Karena dia sudah mengenal dirinya sendiri. Nah, contoh lainnya itu adalah Forrest Gump ya, dia orang cacat yang juga sukses dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya, pengenalan akan fisik menyadarkan diri kita untuk menerima diri kita apa adanya. Dengan penerimaan diri kita, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan dirinya dan apa yang ada, bakat yang ada pada dirinya. Dia tidak menyalahkan pada fisiknya, namun dia menerima kenyataan yang ada pada dirinya sehingga kedepannya dia bisa lebih baik dan menjadi percaya diri, mampu berusaha menjadi berkah bagi sesama. Nah, di sini ada temperamen ya. Kita sebagai untuk mengenal diri kita sendiri, kita juga harus mengenal temperamen yang ada pada diri kita. Apa itu temperamen? Temperamen itu seperti ciri ya, ciri yang membedakan antara manusia berdasarkan sifat-sifat genetik dan mempengaruhi seluruh kepribadiannya. Itu yang temperamen ya.
Jadi jenis-jenis temperamen itu ada 4. Yang pertama itu ada sanguinis ya. Apa itu sanguinis? Seperti apa temperamen orang yang memiliki sifat-sifat sanguinis? Nah, sanguinis ini orangnya ekstrovert ya, orangnya ekstrovert, mudah bergaul, dia itu ceria, supel, humble, menyenangkan, tapi dia cepat bosan, Artinya dia nggak suka melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang bersifat berulang-ulang, cepat bosan dia, itu sanguinis ya. Kemudian ada koleris. Nah, apa itu koleris? Nah, tipikal orang-orang koleris ini dia orangnya ramah, dia bisa mengontrol situasi ya, dia percaya diri, namun dia ciri khusus atau ciri spesialnya dia orangnya ambisius ya, dia itu ambisius, kemudian keras kepala ya, dia fokus pada tujuannya, kemudian cenderung untuk sedikit sombong begitu. Jadi orang-orang di sekitarnya itu kerap menganggapnya sedikit sombong karena dia agak ambisius, menghalalkan juga segala cara ya, kebanyakan apapun itu akan ditempuhnya untuk mencapai keinginannya. Itu orang koleris begitu. Namun orang koleris ini juga ada positifnya, makanya dia pantang menyerah orangnya, sifatnya pantang menyerah. Nah, melankolis. Apa itu melankolis? Melankolis ini agak cengeng ya. Nah, ini biasanya punya cewek-cewek nih. Nah, dia itu mudah tersentuh emosionalnya, kemudian mudah sedih, muram. Kalau sensitif ya, agak sensitif, tapi umumnya setia ya. Nah, orang-orang melankolis ini orangnya setia. Nah, emosionalnya agak sedikit peka ya terhadap sesuatu, mudah khawatir, mudah cemas. Nah, itu orang melankolis, mudah cemas. Jika sesuatu itu nggak sesuai berjalan dengan semestinya, dia cemas nih, belum jadi apa-apa tapi dia cemasnya udah luar biasa. Itu orang melankolis. Nah, kemudian yang terakhir ada plekmatis. Apa itu plekmatis? Nah, kalau plekmatis ini tipikalnya adalah dia sabar, tenang, introvert dia. Ya, plekmatis itu orangnya introvert. Dia berempati dan ketika dia bersosialisasi begitu. Nah, tapi orang-orang plekmatis ini kurang bisa mengekspresikan dirinya ketika dia berhadapan di lingkungan sosialnya. Ya, dia cenderung pasif begitu ya, pasif dan kerap kali menjauhi konflik, kemudian sering kehilangan peluang untuk membuktikan kemampuan dirinya sendiri karena dia cenderung pasif begitu. Jadi untuk dalam hal-hal yang menonjol, misalnya seperti lomba atau segala macamnya, dia maunya ditunjuk bukan menunjuk dirinya sendiri begitu. Ya, itu orang-orang yang bersifat atau memiliki temperamen plekmatis. Nah, apakah temperamen ini bisa kita punya lebih dari satu? Tentu. Ada orang yang campuran antara sanguinis dengan melankolis, ada koleris dengan sanguinis, ada. Nah, Bisti, sekarang coba kalian identifikasi, kalian termasuk ke dalam temperamen yang mana, ya? Oke, mungkin bisa juga lebih dari satu dari temperamen tersebut. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara kepribadian, watak, dan temperamen ya. Orang udah hampir mensamaratakan ya antara kepribadian, watak, dan temperamen. Sebenarnya pada hakikatnya kepribadian, watak, temperamen, dan juga bakat itu hal yang berbeda. Nah, kita lihat kepribadian. Kepribadian itu adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem psikosifik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Itu kepribadian. Kepribadian anaknya bagaimana? Nah, pribadinya gimana? Begitu. Kalau watak itu berhubungan dengan otak ya. Otak yang dirangsang. Nah,
yaitunya totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Itu watak kita. Ya, watak itu ada yang dibawa lahir, dibawa sejak lahir, ada watak yang diperoleh. Ya. Kemudian yang ketiga ada temperamen, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Temperamen itu gejala karakteristik ya, yang terjadi pada sifat emosi individu, termasuk juga mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan dan kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, kemudian segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hatinya. Itu temperamen, termasuk ke yang 4 tadi. Ya. Kemudian bakat, apa pula itu bakat? Nah, kalau kita bicara mengenai bakat, bakat itu potensi seseorang yang udah dibawa sejak dia lahir. Nah, bakat itu kemampuan khusus yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai suatu saat di tingkat tinggi. Bakat masih harus diwujudkan dengan cara kita menggali dan mengembangkannya. Ya. Dan itu merupakan suatu karakteristik unik setiap individu. Seperti yang Ibu bilang, misal kalian punya bakat dalam hal menyanyi, kalian punya bakat menyanyi sejak dari lahir. Nah, sama seperti pisau ya, seperti pisau. Pisau itu pada hakikatnya itu tajam. Nah, berarti dia udah punya bakatnya nih. Bakatnya itu sudah ada. Nah, kemudian tinggal bagaimana nanti kita mengasahnya. Semakin kita asah, semakin tajamlah pisau tersebut. Tapi kalau kita tidak mengasahnya, pisau itu akan bisa menjadi tumpul. Namun pada hakikatnya dia masih bisa digunakan untuk memotong, tapi nggak terlalu tajam. Nah, begitu. Begitu juga kemampuan kita dalam hal menyanyi. Misalnya, kalian punya bakat menyanyi. Namun kalau tidak diasah, dia menyanyinya bagus. Nah, tapi menyanyi bagus itu tidak bisa, ya hanya sekedar bagus saja, tidak berkembang dengan baik, tidak bisa jadi superstar. Tapi kalau misalnya kalian asah, kalian misalnya ikut les, kalian ikut performance, kalian ikut lomba, kalian bisa jadi superstar one day. Seperti itu dia, ya. Itu yang bakat. Nah, apa sih hal-hal yang mempengaruhi bakat? Yang pertama itu unsur genetika yang ada pada diri kita. Yang kedua itu latihan, kemudian struktur tubuh. Struktur tubuh, misalnya seperti tadi. Kalau struktur tubuh kita misalnya maskulin, kemudian kita punya body yang perfect misalnya ya. Nah, itu mungkin dia berbakat dalam hal olahraga, misalnya seperti itu. Kemudian kita mengenal yang namanya kecerdasan ya. Ada kecerdasan ya. Kecerdasan sebagai bakat. Kecerdasan yang kita punya ini juga bisa tergolong sebagai bakat. Kecerdasan menurut Howard Gardner, yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, itu berhubungan dengan bahasa ya. Orang cerdas berbahasa berarti dia cerdas secara linguistik. Logis dan matematis berarti berhubungan dengan akal pikiran, cara berpikirnya, matematikanya. Kecerdasan spasialnya, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan antar pribadi, intrapribadi, dan kecerdasan naturals ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada pada diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus introspeksi diri. Kalau kita lemah dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Introspeksi diri kita. Bagaimana ke depannya? Apa yang lebih baiknya saya lakukan kalau kita sudah mengenal, oh ini kelemahan saya. Sebaiknya kita ke depannya ngapain? Begitu. Kemudian mengendalikan diri. Nah, kontrol emosi. Bagaimana cara kita mengontrol emosi ketika kita sudah mengetahui kelemahan diri kita sendiri. Kemudian membangun kepercayaan diri. Harus pede. Kita lemah dalam hal ini. Kemudian gimana caranya kita membangkitkan rasa kepercayaan diri kita untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Nah, seperti tokoh-tokoh yang tadi Ibu berikan, itu hal yang tidak masuk di akal sebenarnya. Kenapa mereka mampu menjadi orang sukses di balik kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri? Nah, yang paling utama terakhir adalah
berpikir positif dan optimis tentang diri kita sendiri. Ingat, optimislah, kita positiflah berpikir bahwasanya kita adalah manusia yang pasti dianugerahkan oleh Allah kelebihan, yaitu akal dan pikiran, pasti punya kelebihan. Nah, optimis dan selalu berpikiran positif untuk kedepannya, karena berpikiran positif itu akan menjadi mindset bagi kita untuk menjalani tantangan dan rantangan yang ada di depan mata kita. Jadi, untuk itu kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana tentang diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Dengan kita tahu diri kita sendiri, ya, kita akan lebih bijak dalam menjalani kehidupan sehingga kita akan lebih sukses untuk kedepannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini, mengenal diri sendiri, supaya kita lebih baik dan bisa mengenal diri kita sendiri untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.